Hai Sobat Sehat Eko Hospital. Ada pertanyaan, kenapa sih pembuluh darah jantung kita bisa tersumbat? Nah, pembuluh darah jantung terdiri dari lapisan dalam yang kita kenal dengan endotel. Jadi bagian yang melapisi paling dalam ya. Nah, endotel ini bisa rusak karena beberapa faktor. Nah, faktor itu kita sebut dengan faktor risiko. Yang kita kenal, faktor risiko yang klasik atau yang umum itu adalah pertama, diabetes atau kencing manis, darah tinggi atau hipertensi, merokok, kolesterol, kegemukan, dan memang ada faktor genetik. Nah, adanya faktor risiko ini akan membuat pembuluh darah lapisan dalamnya tadi itu mengalami kerusakan. Nah, akibat kerusakan ini maka lemak itu akan gampang menempel. Nah, lemak ini secara kumulatif sedikit demi sedikit lama-lama dia akan menumpuk, menyumbat dan mengeras. Nah, itu yang kita sebut dengan plak aterosklerosis. Nah, plak inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan aliran dalam pembuluh darah jantung. Akibatnya apa? Kalau terjadi penurunan aliran, maka otot jantung kita akan mengalami kekurangan suplai oksigen dan gizi. Secara umum akan terjadi gejala yang kita sebut dengan nyeri dada atau angina. Ya. Jadi orang jalan, naik tangga, buru-buru sesek atau sakit dada. Karena oksigen yang sampai ke otot jantung akan berkurang sehingga otot jantung ini mengalami namanya iskemia. Salah satu tanda iskemia adalah dia akan terasa seperti nyeri dada di tengah ya. Nah, pada derajat tertentu sumbatan ini tidak boleh berlangsung berlama-lama. Karena kalau dia berlangsung lama maka otot jantung kita akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga pompanya menurun atau kinerjanya menurun. Ibarat manusia, kalau dia mengalami kekurangan gizi dalam waktu lama, maka kinerjanya akan menurun. Nah, untuk memperbaiki sumbatan aliran tadi, maka lemak ini harus dipecahkan atau harus dibebaskan. Dahulu kala, salah satu atau satu-satunya teknik yang bisa dipakai itu hanya dengan operasi, yaitu operasi bypass koroner atau bedah pintas koroner. Nah, saat ini dengan teknologi terkini, maka lemak tadi bisa kita buka, kita pecahkan dengan balon, ya dengan cara kateterisasi, dimasukkan alatnya, kemudian lemaknya dipecah dengan balon. Nah, setelah lemaknya pecah, nah kita memasang ring atau stand jantung yang bentuknya seperti gorong-gorong kayak selongsong gitu. Nah, dimasukkan kemudian dikembangkan sehingga bagian yang tadi yang ada lemak tadi akan terbuka lebar dan tidak kolaps. Itu tujuannya pemasangan ring. Nah, teknologi ring atau stand ini saat ini sudah sangat maju. Mulai dari teknik bahan bakunya, ya dulu kan cuma metal biasa. Sekarang dipakai teknologi dengan memakai bahan namanya nitinol. Kemudian ring ini dilapisi obat. Nah, obat ini akan menekan supaya dinding-dinding pembuluh darah ini tidak mudah tumbuh lagi oleh lemak-lemak. Kita sebut dengan drug eluting stent atau cincin bersalut obat. Nah, kemudian setelah dipasang, maka aliran akan membaik dan kita harapkan pompa jantung yang tadinya lemah atau yang tadinya berkurang akan normal kembali. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa setelah pemasangan ring, faktor-faktor resiko tadi tetap harus diperbaiki. Jadi tidak boleh setelah pasang ring maka makan jadi bebas, ya merokok lagi, diabetesnya tidak dikontrol, tekanan darahnya tidak dijaga, itu tidak boleh. Jadi kombinasi pengobatannya tetap sama. Setelah pemasangan ring, semua faktor risiko harus dikendalikan dengan baik. Nah, biasanya ring itu dengan perjalanan waktu dia akan menyatu dengan dinding pembuluh darah dan akan seperti dalam pembuluh darah biasa. Jadi setelah pasang ring, jangan lupa tetap hidup sehat. Salam sehat, terima kasih.